全て終わりにするわ。終わり。終わりってなんだろう。終わり、終わり、終わり、終わり、終わり、終わり。何度も何度も終わりの世界を見てきた。終わりってなんだろう。Johann Liebert adalah tokoh antagonis dari serial manga dan anime Monster, karya Naoki Urasawa. Dia dianggap sebagai salah satu karakter paling kompleks dan menyeramkan dalam sejarah fiksi modern. Tidak hanya karena tindakan kriminal dan manipulasi psikologis yang dia lakukan, tetapi juga karena filosofi yang diwakilinya, yang mencerminkan pandangan nihilisme, kebebasan mutlak, dan pembalikan moral. Untuk memahami filsafat Johann Liebert secara lebih mendalam, kita perlu menganalisis 3 tema utama yang muncul dalam tindakannya dan perkataannya: nihilisme, kebebasan manusia, dan pembalikan moralitas. Melalui perjalanan Johann dalam cerita Monster, ia mempertanyakan makna kehidupan, nilai moralitas, serta kebebasan individu. Ia menjadi lambang dari kekosongan eksistensial yang bisa tercipta ketika seseorang melepaskan diri dari semua nilai moral dan struktur sosial yang mengikat. Nihilisme adalah salah satu tema utama yang diwakili oleh Johann Liebert. Dalam filsafat, nihilisme mengacu pada keyakinan bahwa hidup ini tidak memiliki makna, nilai-nilai moral tidaklah absolut, dan keberadaan manusia pada dasarnya tidak berarti. Johann adalah contoh dari seseorang yang telah melampaui batas moralitas konvensional dan memasuki wilayah di mana tidak ada lagi perbedaan antara yang benar dan yang salah, baik dan jahat. Dari masa kecilnya yang tragis, Johann sudah dibentuk oleh kekejaman hidup. Setelah menjalani eksperimen psikologis yang brutal di sebuah panti asuhan yang dijalankan oleh kelompok rahasia yang mencoba menciptakan monster, Johann tumbuh tanpa empati atau rasa kasihan. Dia menginternalisasi gagasan bahwa hidup manusia pada dasarnya tidak berharga dan siapapun bisa dibunuh tanpa konsekuensi moral. Nihilisme Johann dapat dilihat dalam banyak dialognya, terutama ketika dia berbicara tentang kematian dan kehidupan. Salah satu contoh utamanya adalah ketika Johann sering berkata bahwa tidak ada yang memiliki arti. Ini menyoroti keyakinannya bahwa tidak ada hal dalam kehidupan yang memiliki nilai intrinsik. Orang-orang, dalam pandangannya, hanya eksis, dan hidup mereka tidak lebih penting daripada kematian mereka. Pandangan Johann tentang kehidupan sangat mirip dengan gagasan nihilisme yang dikemukakan oleh filsuf Friedrich Nietzsche. Nietzsche berargumen bahwa setelah kematian Tuhan, sebuah metafora yang mengacu pada berakhirnya otoritas nilai-nilai moral tradisional, manusia dihadapkan pada kekosongan nilai. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan manusia, maka semua nilai yang dianggap sakral dan absolut menjadi tidak berarti. Ini menciptakan ruang bagi kehampaan moral di mana tidak ada yang benar atau salah secara inheren. Seperti Nietzsche, Johann melihat dunia sebagai tempat di mana nilai-nilai moral telah runtuh. Namun alih-alih mencari solusi seperti yang disarankan oleh Nietzsche, yaitu penciptaan nilai baru oleh individu yang berkuasa atau Übermensch, Johann memilih untuk memeluk kekosongan tersebut dan menjadi agen kekacauan. Filsafat kebebasan juga merupakan elemen kunci dari karakter Johann Liebert. Ia percaya bahwa setiap individu pada dasarnya bebas, namun kebebasan itu sangat menakutkan dan seringkali disalahpahami. Bagi Johann, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk melakukan apapun tanpa batasan moral, hukum, atau sosial. Inilah yang menjadi dasar tindakan-tindakannya. Johann menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang bebas dari semua batasan moral dan sosial. Dalam cerita Monster, dia memanipulasi orang-orang untuk membunuh, menghancurkan kehidupan, dan menciptakan kekacauan. Dia tidak melakukannya karena kebencian atau keinginan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Sebaliknya, Johann tampaknya bertindak berdasarkan keinginan untuk mengeksplorasi apa artinya menjadi benar-benar bebas dari batasan moral apapun. Dengan demikian, kebebasan Johann adalah kebebasan tanpa tanggung jawab atau rasa bersalah. Pandangan Johann tentang kebebasan manusia sangat mirip dengan pemikiran filsuf eksistensialis Prancis, Jean-Paul Sartre. Sartre percaya bahwa manusia dilahirkan tanpa tujuan atau makna yang telah ditentukan. Oleh karena itu, manusia bebas untuk menentukan arti hidupnya sendiri. Namun,
kebebasan ini juga menimbulkan beban eksistensial yang besar, karena dengan kebebasan datang tanggung jawab penuh atas tindakan seseorang. Bagi Sartre, kebebasan manusia adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, kebebasan adalah ciri utama keberadaan manusia. Di sisi lain, kebebasan ini sangat menakutkan, karena itu berarti kita harus bertanggung jawab atas segala tindakan kita tanpa bisa menyalahkan Tuhan, alam, atau masyarakat. Johann, seperti yang dicontohkan dalam tindakannya, memilih untuk sepenuhnya menerima kebebasan ini, tetapi tanpa tanggung jawab moral yang biasa menyertainya. Ini menciptakan sosok yang benar-benar berbahaya, karena ia bertindak tanpa batasan atau rasa bersalah. Pembalikan moral merupakan aspek penting lain dari filsafat Johann. Dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya, menciptakan kekacauan dan kejahatan dengan caranya sendiri. Namun, yang membuat Johann benar-benar menakutkan bukan hanya tindakannya yang keji, tetapi juga kemampuannya untuk meyakinkan orang lain untuk melakukan kejahatan atas nama mereka sendiri. Johann seringkali tidak secara langsung membunuh korbannya. Sebaliknya, dia memanipulasi orang lain untuk melakukan tindakan tersebut. Ini adalah bagian dari filsafatnya tentang pembalikan moral, membuat orang percaya bahwa mereka tidak terikat oleh norma atau aturan apapun. Dia meyakinkan mereka bahwa kehidupan dan kematian orang lain tidaklah berarti, dan bahwa moralitas adalah konsep yang dapat dinegosiasikan. Dalam cerita, Johann seringkali berbicara tentang bagaimana ia ingin menciptakan dunia tanpa batasan moral atau sosial, di mana orang-orang bisa bertindak sesuka hati tanpa rasa bersalah. Ini adalah bentuk ekstrim dari pembalikan moral, di mana tidak ada yang benar atau salah, hanya tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan moral. Pandangan Johann tentang pembalikan moral mengingatkan kita pada beberapa kasus nyata dalam sejarah manusia seperti Holocaust. Selama Holocaust, rezim Nazi di bawah Adolf Hitler menciptakan sistem di mana pembunuhan massal dan tindakan genosida dianggap sebagai tugas moral. Dengan memutarbalikkan konsep moralitas, rezim Nazi berhasil meyakinkan banyak orang bahwa tindakan yang mengerikan, seperti pemusnahan jutaan orang Yahudi, sebenarnya adalah hal yang benar dan mulia untuk dilakukan. Johann, seperti rezim Nazi, tidak hanya menciptakan kekacauan tetapi juga menciptakan sistem moral alternatif yang memungkinkannya untuk membenarkan tindakannya. Dalam Monster, kita melihat bagaimana Johann berhasil memanipulasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji, seringkali tanpa menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi. Johann Liebert adalah representasi dari nihilisme, kebebasan tanpa batasan dan pembalikan moralitas. Dia menunjukkan kepada kita apa yang bisa terjadi ketika seseorang benar-benar melepaskan semua batasan moral dan memilih untuk hidup dalam dunia di mana tidak ada yang memiliki arti. Filosofinya tentang kehidupan dan kematian, kebebasan, dan moralitas mencerminkan beberapa ide paling gelap dalam filsafat manusia, dan ia berfungsi sebagai peringatan tentang bahaya nihilisme dan pembalikan moral dalam bentuk yang ekstrim. Melalui tokoh Johann Liebert, Monster mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang moralitas manusia, kebebasan, dan konsekuensi dari hidup tanpa batasan moral. Johann bukan hanya penjahat dalam arti konvensional, tetapi juga filosofi berjalan yang menggambarkan kekosongan yang bisa terjadi ketika manusia benar-benar melepaskan diri dari semua nilai dan struktur sosial yang biasa kita anggap sebagai dasar moralitas kita.